membahas materi matematika kelas 5, halaman 268 sampai 272 bagian uji kompetensi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Baik, di sini sudah terlihat uji kompetensi halaman 268. Ada tabel dan ada soal nomor 1. Kita baca dulu. Pengunjung perpustakaan. Berikut adalah data pengunjung perpustakaan SD Pancasila selama seminggu. Nah, datanya ini di tabel 8.13, data pengunjung perpustakaan SD Pancasila. Ada harinya dari Senin sampai Sabtu, kemudian ini banyaknya pengunjung ya, di kolom yang sebelah kanan. Tugas A, buatlah diagram batang berdasarkan data pada tabel 8.13 tersebut. Nah, silakan teman-teman untuk membuat diagram batang berdasarkan data ini. Bisa dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Kurang lebihnya, diagram batang yang akan dibuat akan seperti ini. Nah, data pengunjung perpustakaan SD Pancasila. Hari Senin 42, hari Selasa 60, hari Rabu 50, hari Kamis 36, hari Jumat 24, dan hari Sabtu 48. Kalau sudah sesuai dan sudah jadi, kita lanjut ke pertanyaan atau tugas B. Buatlah diagram piktogram berdasarkan data pada tabel 8.13 tersebut. Nah, diagram piktogram itu adalah diagram yang seperti tabel, hanya saja data pengunjungnya itu menggunakan sebuah gambar ya, ada gambar piktogram. Silakan adik-adik buat, karena ini pengunjung, bisa digambarkan seperti orang ya, atau siluet orang. Kurang lebihnya data piktogram yang bisa dibuat oleh teman-teman seperti ini. Nah, di sini kakak membuat data pengunjung perpustakaan, datanya dalam bentuk orang, dan satu orang ini mewakili dua orang. Kalau kita lihat, data hari Senin itu pengunjungnya 42. Maka, data di piktogram ada 22 gambar orang. Ya, 22 dikali 2 itu 21 dikali 2 itu 42. Jadi data hari Senin ada 21 orang. Ya. Dibuat seperti ini sama sampai hari Sabtu. Begitu kurang lebihnya untuk mengerjakan soal B. Membuat diagram piktogram. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yang C. Kapan perpustakaan tersebut menerima pengunjung paling banyak? Kita bisa lihat di tabel, pengunjung yang paling banyak itu adalah ini 60 ya. Kapan? Yaitu di hari Selasa. Maka yang C adalah hari Selasa. Kita tulis di sini. Selanjutnya nomor 1D. Kapan perpustakaan tersebut menerima pengunjung paling sedikit? Kita lihat yang paling sedikit pengunjungnya adalah ini ya, 24. Itu terjadi pada hari Jumat. Maka yang D adalah Jumat. Kemudian yang E, buatlah urutan hari berdasarkan banyaknya pengunjung dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Kita lihat yang paling sedikit itu tadi adalah Jumat. Kita urutkan Jumat. Kemudian 36 ya, Kamis. Kemudian kita lihat lagi 42 Senin. Kemudian ini 48 Sabtu. Kemudian Rabu dan Selasa. Nah, ini adalah urutan hari berdasarkan banyaknya pengunjung dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Selanjutnya, bagian F, tentukan banyaknya penurunan pengunjung pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu 24, sebelumnya hari Kamis 36. Mengalami penurunan. Berapa penurunannya? Caranya kita kurangi 36 dikurangi 24. Ya. Berapa 36 dikurangi 24? Yaitu 12. Maka penurunan pengunjung pada hari Jumat adalah 12 orang. Selesai untuk mengerjakan nomor 1. Mari kita lanjut ke nomor 2. Ayo menabung. Sejak kecil, Nisa diajari orang tuanya untuk menabung. Ia sudah terbiasa menabung dari menyisihkan uang saku jika ingin membeli sesuatu. Piktogram pada gambar 8.11 menunjukkan tabungan Nisa selama 5 minggu.
Nah, ini adalah piktogram tabungan Nisa. Digambarkan dengan lingkaran. Nah, sebelah kiri ini adalah keterangan minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Dan lambang lingkaran ini yang berwarna pink adalah jumlah tabungannya. Di sini ada keterangan, satu lingkaran penuh mewakili 4.000. Nah, maka apabila lingkarannya setengah seperti ini, mewakili setengah dari 4.000, itu berapa? Ya, 2.000. Kita tulis biar tidak lupa ya. Kemudian, apabila lingkarannya seperempat, berarti mewakili 1/4 dari 4.000 adalah 1.000. Nah, agar mudah mengerjakan soal A, B, C, D, E, F-nya, kita tuliskan terlebih dahulu jumlah tabungan Nisa per minggunya berapa ya. Kita lihat minggu pertama. Ada berapa lingkaran penuh? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 4.000, yaitu 16.000, ditambah 1/4, tambah 1.000, yaitu 17.000 ya. Kita tulis di sini 17.000. Kemudian minggu kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lingkaran penuh. 6 dikali 4.000 adalah 24.000. Selanjutnya minggu ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 lingkaran penuh. 5 dikali 4, 20. 20.000 ya, artinya ditambah 1.000 ini, yaitu 21.000. Selanjutnya minggu keempat ada 1, 2, 3, 4 lingkaran penuh. 4 dikali 4.000 adalah 16.000. 16.000 ditambah setengah lingkaran mewakili 2.000. 16.000 tambah 2.000, 18.000. Selanjutnya minggu kelima ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 lingkaran penuh, 5 dikali 4, 20. 20.000 ditambah ini 3/4. 3/4 itu mewakili 3.000, artinya 23.000. Nah, supaya lebih gampang juga, mari kita jumlahkan ya. Ini tadi 18.000 kita pindahkan sedikit. Oke, kita jumlahkan dulu semuanya. 7 ditambah 4, 11. 11 ditambah 1, 12. 12 ditambah 8, 20. 20 tambah 3, 23 ya. 2 ditambah 1, 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 2, 10. Nah, total tabungan Nisa dalam 5 minggu adalah 103.000. Mari kita jawab yang A. Pada minggu berapa Nisa menabung paling banyak? Nah, kita lihat yang paling banyak mana. Ini ya, 24.000 yang paling banyak itu di minggu kedua. Maka yang A jawabannya minggu kedua. Selanjutnya, B. Berapakah banyaknya tabungan Nisa pada minggu keempat? Nah, tadi kita sudah hitung. Minggu keempat itu adalah 18.000. Kita langsung tulis saja di sini 18.000. Selanjutnya C. Berapa selisih antara tabungan Nisa pada minggu kedua dan minggu kelima? Selisih perbedaannya ya. Minggu kedua itu adalah 24.000. Minggu kelima 23.000. Bedanya berapa? Yaitu bedanya hanya 1.000. Maka selisihnya adalah 1.000. D. Dari hasil tabungan tersebut, Nisa ingin membeli satu set peralatan gambar. Satu set peralatan gambar dengan kualitas yang baik, harganya 150.000. Apakah uang Nisa cukup untuk membeli satu set alat gambar tersebut? Nah, kita lihat total tabungan Nisa. Itu totalnya 103.000, sedangkan harga set peralatan gambarnya itu 150.000. Artinya, uang Nisa tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk membeli satu set peralatan gambar. Yang E, dari kasus poin D, jika uang Nisa sudah cukup untuk membeli peralatan gambar tersebut, adakah lebihnya? Tidak ada ya. Jika belum cukup, berapa lagi yang harus Nisa tabung agar dapat membeli alat gambar tersebut? Nah, jawabannya, karena tadi jawaban dari D itu tidak cukup, karena harga satu set peralatan gambar 150.000, sedangkan uang Nisa baru 103.000. Berapa kurangnya? Kita kurangi 150.000 dikurangi 103.000. Berapa? Jawabannya 47.000. Maka Nisa harus menabung kembali sebanyak 47.000. Nah, kemudian poin D. Poin F, mohon maaf. Jika data tersebut dibuat diagram batang,
Manakah dari dua diagram batang berikut yang benar? Mengapa demikian? Nah, ini ya, kita lihat diagram A atau diagram B. Kita lihat dulu minggu ke-1, minggu kedua jumlahnya. Minggu ke-1 17.000, minggu kedua 24.000. Kita cari yang sesuai. Minggu ke-1 17.000 yang A betul. Yang B juga sama 17.000 ya, yang 15.000. Lewat 2 garis. Kemudian minggu kedua itu tadi 24.000, yang A betul 20, 1, 2, 3, 4, 24.000, yang B 20, nah hanya lewat 1. Maka yang benar adalah diagram A. Ini yang benar. Mengapa demikian? Karena datanya sesuai dengan tabel. Begitu ya. Nah, terakhir kita akan mengerjakan soal nomor 3. Pengguna internet di Indonesia. Saat ini, internet sudah banyak digunakan. Berbagai macam informasi dapat diakses dengan memanfaatkan internet. Gambar 8.12 merupakan diagram batang yang menunjukkan banyaknya pengguna internet di Indonesia berdasarkan kelompok usia tertentu. Cermati informasi pada diagram tersebut. Nah, kita lihat ini diagram batang yang menyamping data pengguna internet di Indonesia per Januari 2021. Presentasi pengguna internet. Ini ya, yang warna biru adalah laki-laki, yang warna pink adalah perempuan. Nah, agar memudahkan kita mengerjakan soal-soal selanjutnya, kita jumlahkan dulu total persentase antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari usia 13-17 tahun, ini 5,70 dan 6,80 dijumlahkan menjadi 12,50%. Kemudian yang 18-24 tahun, 15,90 ditambah 14,80%. Kalau kita jumlahkan jawabannya adalah 30,70%. Nah, adik-adik silakan dihitung kembali secara mandiri ya, apakah betul dan sesuai atau tidak. Kemudian umur 25-34 tahun, 19,30% dan 14,80%. Dijumlahkan, itu jawabannya 34,10%. Kemudian ini 35-44, 7,40% dan 5,70%. Kalau dijumlahkan 13,10%. Kemudian 45-54 usianya 3,20% dan 2,40%. Kalau dijumlahkan itu adalah 5,60%. Kemudian ini usia 55-64, kita jumlahkan 1,70%, dan terakhir usia 65 dan di atasnya itu totalnya adalah 2,40%. Baik, kalau sudah dijumlahkan, kita mulai mengerjakan nomor A atau poin A. Berdasarkan diagram batang pada gambar 8.12, nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Nomor I. Pengguna internet tertinggi adalah perempuan dari kelompok usia 25-34 tahun. Kita lihat pengguna internet tertinggi adalah perempuan. Pernyataannya betul atau salah? Nah, betul usianya 25-34 tahun, tapi ini yang paling tinggi adalah yang warna biru, 19,30%, yaitu laki-laki. Maka jawaban ini adalah, pernyataan ini adalah salah. Selanjutnya, pengguna internet terendah adalah perempuan dari kelompok umur 55-64 tahun. Kita lihat terendah. Betul, ini yang paling rendah, 55-64 tahun. Dan ya, betul, yang paling rendah adalah perempuannya, 0,70%. Maka pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya, persentase pengguna internet tertinggi secara keseluruhan adalah 19,30%. Apakah betul? 19,30%. Benar ya, ini yang paling tinggi di antara semuanya. Pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya, persentase total pengguna internet dari kelompok umur 18-24 tahun adalah 30,7%. 18-24 tahun kita lihat sudah ditotalkan tadi 30,70%. Apakah benar? Ya, benar ya. Pernyataan ini benar. Selesai poin A, kita lanjut poin B. Tentukan total persentase pengguna internet dari kelompok umur 35-44 tahun. Kita lihat 35-44 tahun totalnya adalah 13,10. Nah, kita tulis di sini 13,10% atau 13,1%. Kita lanjut poin C, urutkan banyaknya pengguna internet dari yang paling rendah ke yang paling tinggi.
Yang paling rendah itu tadi adalah ini ya, usia 55 sampai 64 tahun, kita tulis 55 sampai 64 tahun. Kemudian yang kedua 2,40 usia 65 ke atas, 65 ke atas, dan di atasnya betul ya, 65 dan di atasnya. Kemudian yang ketiga kita lihat lagi, nah ini ya 45 sampai 54 tahun, 45 sampai 54 tahun. Kemudian kita lihat lagi, ini atasnya 13 sampai 17 tahun, sampai 17 tahun. Kemudian kita lihat lagi, nah ini 13,10, 35 sampai 44 tahun. Kemudian 18 sampai 24 tahun, dan 25 sampai 34 tahun. 18 sampai 24 tahun, dan terakhir yang paling tinggi adalah 25 sampai 34 tahun. Nah, itu untuk poin C. Terakhir, poin D, tentukan selisih antara persentase total pengguna internet pada kelompok umur 18 sampai 24 tahun dengan kelompok umur 25 sampai 34 tahun. Tadi kita lihat yang umur 25 sampai 34 tahun itu totalnya adalah 34,10%. 34,10%. Kemudian yang 18 sampai 24 tahun itu adalah 30,7%. 30,7%. Nah, selisih kita kurangi ya, 0. Tidak bisa 11 kali 7, 4 sisa 3. Nah, selisihnya adalah 3,4%. Itu untuk poin B. Ya, selesai.